Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Fuad Muzaki S.M.Fam, dosen tetap Prodi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah halal. Mata kuliah ini merupakan penciri dari Prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa S1 Farmasi semester 6 dengan kode mata kuliah 23 WP 3027 G32 dengan bobot sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali tatap pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana pengembangan produk halal baik di Indonesia maupun di dunia internasional yang berpedoman pada hukum-hukum dasar agama Islam dan regulasi halal yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional, serta penjabaran mengenai audit internal, gaji ulang manajemen, managing tax supply, serta terkait kehalalan. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali pelatihan yang bekerjasama dengan Pusat Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, 4, 5, 6, 11 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan gugus pengendali mutu program studi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain yaitu CMPK 1, mahasiswa mampu menjelaskan perspektif halal dalam Islam dan sains. Kemudian CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kriteria produk halal. Dan yang ketiga yaitu CPMK mahasiswa mampu menjelaskan alur pengembangan produk halal, serta CPMK 4 yang terakhir yaitu mampu mengaplikasikan dan membuat SCPH. Adapun 3 komponen dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Dalam proses delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Muhammadiyah Surabaya, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan dengan tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa materi pembelajaran berupa video dan kuis interaktif. Dalam proses interaction, mata kuliah ini melibatkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Untuk assessment atau penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini menyangkut asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran atau disebut sebagai student centered learning, di mana model pembelajaran ini menuntut mahasiswa untuk dapat lebih aktif dan mandiri, serta PBL yaitu Project Based Learning dengan mendampingi UMKM terkait sertifikat untuk sertifikasi halal. Adapun referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini berupa buku referensi karya serta artikel jurnal dengan nilai kepaduan untuk mengikuti perkembangan iptek terkini. Berikut video proses pembelajaran pada mata kuliah halal dengan materi pada pertemuan kedua. Mari kita simak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai perkuliahan mata kuliah halal ya. Jadi pada waktu minggu yang lalu, minggu yang pertama sudah saya sampaikan mengenai kontrak perkuliahan. Nah, pada waktu minggu ini kita akan membahas tentang pengantar kuliah halal. Sebelum kita mulai, kan sudah dipaparkan tadi kemarin maksud saya tentang mata kuliah halal itu kan bagaimana apoteker menjamin proses mulai dari hulu ke hilir terkait penjaminan mutu kehalalan. Kan kita kan apoteker ini ceritanya. Kalian para calon apoteker ini bagaimana pemahaman kalian sebelum kita mulai di sini? Saya ingin assessment. Apa sih halal itu kita bisa diproses mana saja mulai dari hulu ke hilir ceritanya? Mungkin Anda bisa menjawab? Santai aja kita. Apakah dari proses bahan baku atau proses manufacturing
atau proses packaging, atau proses penyimpanan, pengiriman, atau Bahan baku. Semuanya, Bapak. semuanya. Ya, semuanya dari bahan baku. Berarti semuanya mulai dari hulu ke hilir kita milih dan memilah siapa supplier kita, terus bagaimana kita memilih proses yang tidak ada campur tangan dari bahan-bahan yang mengandung babi, terus bagaimana kita dalam proses packaging, labeling, bahkan proses penyimpanan serta pengiriman itu jangan sampai ada kontaminasi silang dari bahan-bahan yang mengandung babi. Kalau pengertian halal, menurut kalian itu halal itu apa sih? Apakah halal itu hanya yang mengandung babi saja? Segala sesuatu yang diperbolehkan atau diperizinkan dalam Islam, Pak. Diperbolehkan dalam Islam. Contohnya, berarti saya makan daging sapi, apakah boleh? Boleh. Boleh asalkan Selama prosesnya disembelih, itu nah, memenuhi syarat. memenuhi persyaratan proses penyembelihan. Jadi daging sapi awalnya boleh, tapi ketika dia dalam proses penyembelihannya, ketika dia proses bahkan ketika proses penyimpanannya kalau dia penyembelihannya sudah bagus Pak dengan sertifikasi Juleha, Pak, dia sudah dengan menyebut nama Allah, tapi ketika penyimpanannya di frozen itu, di freezernya itu, terus dia kecampuran dengan bahan selain sapi tadi, ada babi, nah itu kan harus, makanya itu dari proses hulu ke hilir harus terjamin. Jadi tidak hanya daging sapinya boleh, oh boleh, tapi ternyata dia penyembelihnya bukan dengan nama Allah, wah berarti ini tidak boleh. Oh, ini dengan nama Allah sudah, tapi penyimpanannya campur dengan kontaminasi yang ada babinya, tak boleh. Oh, ini penyimpanannya sudah oke, tidak ada babinya, tapi pengirimannya dengan pihak ketiganya pun itu juga menangani yang ada babinya, tidak boleh. Detail kan berarti kan. Jadi halal itu harus terjamin mulai dari awal sampai akhir. Oke, bisa terlihat ya? Bisa terlihat? Bisa, Bisa, Bapak. Oke, mari kita mulai. Jadi di pertemuan kedua ini saya akan membahas pengantar mata kuliah halal dengan judul Halal dalam Perspektif Islam dan Sains. Jadi halal itu berarti selain ditentukan oleh bahan, juga ditentukan oleh pertama cara memperolehnya. Berarti ketika contoh lagi ini, Bapak ini saya makan makanan yang halal ini dan toyib, tapi caranya memperolehnya dengan mencuri saya. Jadinya halal nggak? enggak. Padahal dia Ya. padahal halal kan? Loh, ini ada sertifikasi halalnya loh. Nah, gara-gara cara memperolehnya tadi dengan mengambil atau tidak tidak bilang sama yang punya, maka dia menjadi tidak halal. Kemudian proses pengolahannya. Jadi ketika proses pengolahannya ada campur tangan atau kontaminasi silang dengan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan atau kontaminasi babi atau homer, nah itu. Makanya dalam proses penjaminannya itu nantinya ke depannya dalam SCH itu harus dimulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi semuanya itu harus terjamin. Sekarang kita masuk ke subtopik babi di sini. Jadi syariat yang berlaku mengenai babi yang diharamkan ini tertuang pada Quran surat An-Nahl pada ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu hanya mengharamkan atas kamu itu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi di sini itu maksudnya itu ketika dalam kondisi yang doruro atau gawat darurat, contohnya ini, naudzubillah min dzalik, seperti yang di Palestina itu, ketika tidak ada makanan apapun, tapi di situ hanya ada bangkai, bangkainya sapi yang sudah kena
bom itu tadi. Kan itu kan berarti kan disembelih tidak atas nama Allah kan. Tetapi itu ketika darurat tadi itu, ketika darurat, ketika dia tidak makan, maka dia akan meninggal 1 jam kemudian, maka bangkai tersebut itu menjadi halal buat dirinya itu tadi. Bukan buat orang lain yang sudah kenyang, terus ikut makan bangkai, tidak seperti itu. Jadi kondisinya itu juga bisa menyebabkan hukum itu bisa berubah, tapi pada waktu saat itu saja. Bisa dipahami ya di sini ya. Kemudian hadis lain mengenai babi yaitu riwayat dari Abu Daud, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harramal khamra wa thamanaha wa harramal maitata wa thamanaha wa harramal khinzira wa thamanahu. Dari Abu Hurairah ini bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu telah mengharamkan khamr dan hasil penjualannya, dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya. Jadi ketika ada contoh lagi ini, saya itu tidak makan babi, tapi saya itu cuma jual saja, saya pegawainya di situ. Jadi saya kan cari rezeki kan halal, Kak, mencuri ini. Tapi ketika dia makan dari hasil gajinya dengan menjual babinya itu tadi, walaupun dia tidak makan, maka menjadi halal apa haram? Apa? Halal apa haram? Haram, Pak. Menjadi haram kan? Jadi bahkan ketika contohnya yang lain menjadi bartender di suatu kafe itu. Jadi loh Pak, ini saya tuh nggak hanya melayani pembelian minuman yang halal saja, tapi ada di sini juga ada vodka, ada bir. Nah, tapi saya nggak minum Pak, saya itu hanya melayani saja. Nah itu sama. Jadi gajinya itu nantinya itu menjadi haram tadi itu. Walaupun dia membelinya itu nanti makanannya halal, terjamin kehalalannya. Wah ini. Berarti kan proses hulu ke hilirnya itu sedetail itu di situ. Kemudian kita beralih ke fokus lagi tadi kepada babi. Babi di sini adalah ternak monogastrik. Jadi yang mampu mengolah makanannya secara efisien. Jadi limbah pertanian, peternakan, sisa makanan manusia yang tidak termakan itu dapat digunakan untuk menjadi produksi daging babinya itu tadi. Kemudian babi itu memiliki sifat prolifik, jadi banyak anak dalam satu kelahiran. Menurut Christian Mendesma, jadi penulis dari negara Belanda ini, dia itu mengadakan observasi dengan melacak kemana saja sih bagian-bagian tubuh babi itu menjadi suatu produk. Jadi bagian-bagian tubuh itu ada sampai 185 parts bagian yang berbeda, bayangkan. Berarti dari satu babi ini bisa jadi 185 macam varian. Mulai dari pabrik permen, wah ini berarti kalian hati-hati nih, ada di kalian atau mungkin nanti kedepannya saudara kalian, permen, shampoo, roti, body lotion, bir, bahkan dalam kemiliteran itu ada pelurunya juga. Kira-kira di apa? Bagian apa kalau permen itu yang menyebabkan dia itu menjadi haram tadi itu dari bagian dari babinya. Sepengetahuan kalian ini biasanya kan lagi dari berita-berita itu. Pernah dengar nggak? Bagian dari babi yang dia itu digunakan untuk sebagai bahan untuk pembuatan permen. Apa kira-kira? Gelatin. Gelatin, ya. Terus itu ada lagi. Jadi ada pewarnanya, ada perasannya. Nah itu kan yang kita tahu itu kan hanya ini mengandung gelatin babi. Padahal flavoringnya, coloringnya itu juga bisa berasal dari babi. Kalau shampoo, roti ini pengembangnya, body lotionnya itu juga sama. Nah ini peluru ini, bahkan yang tidak terpikirkan oleh kita ini peluru ini ternyata juga bisa berasal dari babi. Nah ini.
bagian-bagian semuanya ini yang digunakan 185 parts ini bisa digunakan untuk berbagai macam varian suatu produk. Nah, ini perlu kita waspadai di sini. Ada lemaknya, ada dari kulit babinya. Bahkan kemarin itu di Surabaya itu ditemukan kan ada kerupuk rambak yang dari babi kan. Nah, itu dari kulitnya itu. Bahkan ada casingnya untuk handphone itu, atau mungkin tablet, itu ada yang dari kulit babi juga. Nah ini, insulinnya ini loh, insulin dari babi. Wah, tulangnya ini, rambutnya ini biasanya digunakan untuk sikat ini, atau mungkin peralatan kosmetiknya untuk kalian yang cewek-cewek ini. Kalau daging ini kan sudah jelas. Jadi ini ya varian-varian yang perlu kita waspadai di sini. Kemudian kolagen, kolagen ini bisa berasal dari babi juga. Dari kolagen ini dirubah menjadi yang tadi itu sudah disebutkan oleh teman kalian, gelatin. Dari sini proses produksinya itu beragam, ada menjadi permen, ada menjadi kue, ada yang menjadi gelatin pada proses yang digunakan untuk pembuatan obat di sini. Ini gelatin ini. Jadi untuk pembuatan kapsul. Kemudian asam lemak ini tadi terkait dengan shampoo-nya ini dikeluarkan dari lemak tulang babi, digunakan untuk sebagai bahan dasar pembuatan shampoo, conditioner agar rambutnya nanti setelah digunakan itu menjadi bersinar, menjadi shiny. Jadi jenis asam ini ada di body lotion, alas bedak, krim anti kerut, anti aging atau kosmetik yang lain ini perlu diwaspadai. Kemudian gliserin. Nah, gliserin dari babi ini juga bisa digunakan pada pasta gigi. Bahaya juga ini. Terus kita nggak makan babi tapi pasta giginya mengandung gliserin yang berasal dari babi. Wah, bahaya ini. Kemudian pabrik rokok ini menggunakan filternya. Jadi dia menggunakan hemoglobin dari darah babi untuk sebagai filter yang digunakan. Kemudian ada L-cysteinnya. Protein yang dibuat ini berasal dari bulu babi untuk membuat atau melembutkan adonan roti. Nah, makanya ketika kalian beli suatu produk roti yang belum ada sertifikasi halnya perlu diwaspadai ini. Jangan-jangan loh ini rotinya beda banget ini sudah sangat lembut beda dengan roti yang pernah ada. Jangan-jangan dia menggunakan L-cysteine dari babi ini. Jadi walaupun dia tidak secara gamblang menggunakan ada bahannya dari babi, tapi dia hanya menyebutkan L-cysteine. Nah, ini perlu diwaspadai juga. Kemudian yang paling aneh tadi itu dalam dunia militer, digunakan sebagai bahan peledak pada pelurunya itu tadi. Gelatin dari tulangnya tadi itu ternyata bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan mesiu. Wah ini malah sudah babinya haram, digunakan untuk sebagai bahan peledak, wah menjadi berkali-kali lipat ini jadinya. Terus kemudian untuk sebagai potongan kulitnya tadi itu, kulit babi itu bisa digunakan untuk sebagai keterampilan tadi selain kerupuk rambak ini pada pembuat tato, tapi ini jarang ya kalau di Indonesia. Kemudian di bidang medis ada yang menggunakan untuk mengobati sebagai luka bakar. Kemudian ada penggunaan insulinnya, kemudian ada penggunaan heparin dari babi. Kemudian yang paling terbaru kemarin ada yang menggunakan katup jantung babi. Wah ini. Jadi di sini loh, penelitiannya yang terbaru itu Pak, katup jantungnya itu yang paling mirip dengan manusia, sehingga ketika kita katup jantungnya itu tidak oke, itu bisa ditransplantasi dengan menggunakan katup jantung dari babi. Wah, berarti kalian selamanya nanti ada bagian dari babi dong di situ. Nah ini yang perlu diwaspadai. Kemudian pada zaman dinasti Tang itu di China itu ada seorang tabib yang bernama Sun Semao. Jadi Sun Semao ini dia itu bisa hidup sampai 100 tahun. Dia itu punya notes di situ, catatan yang dengan judul Sheshen Lu. Jadi catatan kesehatan dari Sun Semao ini. Di antaranya isinya catatannya tadi itu, dia mengatakan bahwa daging babi itu bisa merangsang penyakit-penyakit lama, bisa menyebabkan kemandulan, bisa menyebabkan penyakit sakit tulang dan asma. Jadi rahasianya dia itu bisa hidup sampai 100 tahun itu dia menghindari makanan babi. Padahal dia bukan muslim ini, Sun Semao ini. Kemudian pada tahun 97
para pakar sains itu juga menemukan bahwa ada banyak virus yang ditemukan dari babi. Ada porcine virus, ada porcine rotavirus, ada PRRS, sama yang terbaru itu kemarin itu H3N2. Wah, banyak sekali kan. Kemudian dari Wisconsin University oleh Dr. Yoshihiro Kawaoka dalam jurnalnya itu pada tahun 97, dia itu menemukan bahwa pada kerongkongan babi itu terdapat sel-sel tertentu yang mengubah berbagai virus menjadi bentuk yang lebih berbahaya. Bayangkan. Jadi virusnya sendiri itu sudah berbahaya, tapi ketika dia masuk ke dalam babi itu tadi, di dalam kerongkongannya tadi itu dirubah lagi menjadi mutan yang lebih berbahaya lagi. Jadi pakar-pakar sains ini menyebut babi itu sebagai mixing vessel, jadi tempat berbagai kuman bersarang sebelum diubah ke bentuk yang lebih berbahaya. Mudorotnya itu jauh lebih banyak daripada manfaatnya kan. Kemudian parasit yang hidup di dalamnya ada cacing-cacing ini. Wah, kalau bilang cacing ini kalian ini sudah makan atau belum ini? Jangan-jangan habis perkuliahan ini nanti jadi gak mau makan ini. Jadi ada berbagai macam nih loh. Cacing Tanisolium, Trichinella spiralis, sampai Paragonimus ini. Ini cacing-cacing yang susah untuk dibasmi nih. Jadi ketika sudah masuk dalam tubuh, itu untuk walaupun kita sudah minum anti cacingnya, obat anti cacing itu lama atau sukar hilang. Ada bakterinya, bakterinya loh segini. Mulai antraks, ini bahaya semua loh ini, botulism, leptospirosis tuh. Streptomyces ini salmonella malah hidup semua di sini. Jadi kalau kalian makan ini berarti database bakteri kalian menjadi lebih up to date ini. Berbahaya. Jadi makanya kita sebagai kaum muslimin, terutama kalian para calon apoteker itu harus bisa memilih dan memilah tadi alternatif resources yang digunakan, jangan sampai kita menggunakan bahan-bahan yang mengandung dari babi tadi. Kemudian ada fakta-fakta lain tentang babi ini. Babi itu adalah daging yang paling sukar untuk dicerna karena kandungan zat lemak yang di dalamnya itu sangat tinggi. Jadi ketika dia pertama itu setelah ada daging ini ya, ada penelitian, dia itu ketika dijajarkan antara daging babi, domba, sapi, yang paling busuk pertama kali itu daging babi, diikuti oleh domba, terakhir itu sapi. Kemudian ketika dimasak, yang paling lama matangnya itu daging babi. Jadi dia itu masaknya lama, gampang busuk. Terus kemudian dicerna di dalam tubuh kita pun itu dia juga membutuhkan waktu yang paling lama dibanding. Jadi kita sebagai seorang muslim harus selalu mengingat bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Tetapi ada namanya subhat di sana. Apa kira-kira subhat itu? Ada yang tahu? Subhat. Apa kira-kira subhat? Contohnya tadi itu ketika itu tadi, ini makanannya ini kok apa? Walaupun tidak ada sertifikasi halalnya, tapi tulisannya no pork, no lard. Nah, biasanya kan gitu kan cara memancingnya para restoran dan provider itu. Ini no pork, no lard kok aman, walaupun dia belum ada sertifikasi halalnya. Nah, no pork, no lard pun itu bisa dikatakan subhat tadi itu, karena belum jelas dia di sana walaupun tidak ada babi, tidak ada lard tadi itu, tapi dia kan belum terjamin prosesnya mulai dari hulu ke hilirnya. Jadi bisa dikatakan itu adalah subhat. Baik, ada pertanyaan di sini dari pemaparan yang saya sampaikan tadi? Kalau tidak ada, kita ke quiz ya. Atau ada? Izin bertanya, yang tentang Silakan. halal sama toyib tadi tuh, Mm-mm. kalau dalam bidang farmasi tuh konsep halal dan toyib itu gimana? Nah ini, kalau yang di bidang farmasi ini yang agak susah ini. Kan dia kan harus mengandung gizi atau nutrisi ya. Nah itu, konsep halal dan toyib itu ketika contohnya yang bisa saya logika saya ini masih belum ada literatur yang mengatakan halal dan toyib pada dunia medis ini. Contohnya kalau pengetahuan saya ini, ketika obat itu kan karakteristiknya kan unik.
ketika dia itu menimbulkan efek samping atau alergi pada seseorang, nah itu kalau pemahaman saya itu bisa menjadi tidak toyib, walaupun dia halal ya. Oh, ini obat ini sudah tersertifikasi halal kok, tetapi dia pada orang tertentu dia ada alerginya. Oh, dia ternyata amoksisilin ini walaupun halal, tapi ketika si fulan ini atau si X ini minum obat itu tadi menyebabkan efek samping pada si fulan tadi itu. Nah itu halal tapi tidak toyib bagi si fulan tadi. Akhirnya seperti itu. Jadi menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Nah, nanti kembali lagi kalian ke drug therapy problems itu. Jadi drug therapy problems itu ya kalau pemahaman saya yaitu yang tidak toyib itu di situ. Jadi walaupun obat-obatannya sudah sertifikat halal, tapi menjadi tidak toyib, tapi pada orang-orang tertentu tadi. Bisa dipahami? Bisa Bapak, terima kasih. Ada yang lain? Kalau tidak ada, ini ada quiz ini ya. Jadi melalui quizzes, nanti ini tolong di-scan, nanti akan saya masukkan sebagai angka tugas di sini, angka keaktifan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya tutup. Ingat, ilmu yang kita pelajari itu adalah, yang kita cari itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi percuma kalau kita walaupun sepintar apapun, secanggih apapun, literatur kita sekaya apapun, tetapi kalau ilmu itu tidak memberikan manfaat, minimal bagi diri kita maupun keluarga kita, apalagi kepada masyarakat, maka naudzubillah min dzalik. Jadi yang kita cari sekali lagi adalah ilmu bermanfaat. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat itu tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Nanti bisa kita akhiri. Mohon izin live. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah halal pada program studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan dalam proses penilaian untuk sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.